saya akan mendokumentasikan hasil kegiatan KKN saya yang siklus ketiga. Mari kita tonton. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yang Anggraini. Saya dari program pendidikan matematika dari IKIP Siliwangi. Di sini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. Mau minta izin, mau melakukan observasi tentang kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Apakah Teteh bersedia? Boleh bersedia. Terima kasih ya Teh untuk kesediaannya. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Teteh siapa? Nama saya Tika. Oh, Tika ya Teh. Boleh dijelaskan Teteh di sini berjualan apa? Kebetulan saya lagi usaha apotek kecil. Apotek, membuka apotek ya Teh? Iya. Berarti obat-obatan ya Teh yang Iya. dijual. Oke, baik ya Teh. Untuk jam operasionalnya dibuka pukul berapa sampai jam berapa? Kalau apotek kami bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam, berarti sesuai protokol sesuai ketentuan pemerintah ya Teh? Iya. Sampai jam 9. Apakah selama proses jual beli tetap menjaga protokol kesehatan? Ya, menjaga. Mencuci tangan dan memakai masker ya Teh? Iya. Apakah selama pandemi ini mempengaruhi hasil penjualannya? Enggak? Kalau untuk penjualan sih mempengaruhi ya. Naik apa turun? Naik. Naik. Oh, berarti karena memang sekarang sedang COVID mungkin ya Teh, Iya. banyak mencari obat-obatan. Iya. Jadi penjualannya cukup menaik ya Teh? Iya. Apakah ada kendala selama pandemi ini, selama dalam penjualannya? Kalau untuk penjualan kita tidak ada masalah. Tapi kalau untuk pembelian barang kita tuh jadi susah menemukan obat gitu. Oh, berarti susah dalam mencari obat-obatannya? Iya. Ketersediaannya berarti ya? Ketersediaan. Yang menjadi kendala. Iya. Oke. Untuk pendapatan dari hasil penjualan Ibu selama pandemi ini, apakah cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah cukup. Cukup ya Teh? Karena peningkatannya meningkat ya tadi, Iya. kan jadi cukup. Oke, untuk permasalahan pandemi COVID-19 ini, apakah ada kerugian yang Teteh rasakan? Untuk kerugiannya sepertinya tidak ada. Seperti ada? Iya. Enggak ada ya? Iya. Aman-aman aja berarti Iya. ya? Oke. Dengan adanya pandemi ini, apakah Teteh pernah berinovasi lain selain berjualan obat atau apa gitu, biar untuk meningkatkan penjualan lagi gitu? Kebetulan dari kami ada tambahan kayak penjualan parfum dan untuk makanan dan minuman gitu. Berarti selain obat, berarti Teteh ada parfum, ada makanan, ada minuman juga? Iya. Oke. Apakah harapan Teteh ke depannya untuk penjualan ke depannya dari pemerintah, buat pemerintah? Untuk ketersediaan obatnya mohon dilengkapi lagi. Jadi kami tidak susah untuk membelinya. Untuk membeli obat-obatannya, karena memang ini kan apotek ya Teh, berarti Iya. banyak orang yang mencari obat-obatan. Iya. Karena kan sekarang lagi musim kayak gini ya Teh, banyak Iya. orang yang sakit juga ya Teh. Baik Teteh, sekian pertanyaan dari saya. Paling saya memberikan sedikit saran Iya. atau solusi buat Teteh ke depannya, karena kan di sini memang sudah banyak penjualannya ya, penghasilannya juga udah banyak, berarti otomatis pasiennya atau memang yang beli sudah banyak. Tanpa kita cari juga ya Bu. Paling Teteh menyediakan layanan pesan antar bisa, atau menyediakan layanan online pembelian melalui Halodoc, supaya mencegah penularan COVID-19, biar yang seperti Teteh atau yang karyawan yang lainnya bisa tetap sehat ya Teh. Iya. Tetap menjaga prokes kesehatan, supaya orang-orang di sekitar juga nggak terlalu banyak kesini. Tetapi tetap omset Teteh tetap naik. Nah, paling segitu ya Teteh solusi dari saya. Terima kasih karena sudah menyediakan waktunya untuk diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Anggraini. Saya dari program pendidikan matematika dari IKIP Siliwangi. Di sini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN.
mau minta izin untuk melakukan observasi tentang kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat selama pandemi COVID-19. Bersedia Bapak? Baik Bapak, terima kasih untuk kesediaannya. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Sopinen. Sopinen. Ya, Ya. Sopinen. Boleh dijelaskan Bapak berjualan apa? Berjualan bakso. Berjualan bakso. Bapak udah lama di sini apa baru? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Ya. Berarti sesudah pandemi udah di sini ya Pak? Udah. Untuk jam operasionalnya dimulai pukul berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Berarti sesuai aturan pemerintah ya Pak? Betul. Apakah selama proses jual beli Bapak melakukan protokol kesehatan? Alhamdulillah selalu melakukan protokol Aja. kesehatan seperti pakai Kayak masker dan cuci tangan ya Pak? Apakah pandemi COVID-19 ini mempengaruhi hasil penjualan Bapak? yang mempengaruhi jangan turun lah pokoknya Turun. sekian berapa persen 10% bisa Turun ya Pak? Iya. Pasti sangat dirasakan ya Pak? sangat dirasakan bagi pedagang kayak saya gitu. Berarti kendala apa yang Bapak rasakan selama pandemi ini? Ya mungkin dari pendapatan bisa Penjualannya terus berkurang, penjualannya berkurang. karena jam operasional juga sebentar ya Pak, nggak bisa lama. Yang beli juga sedikit mungkin ya Pak, nggak seramai sebelum pandemi. Betul. Untuk pendapatan dari hasil penjualan Bapak selama pandemi ini, apakah cukup untuk membiayai kehidupan Bapak sehari-hari? Ya cukup sih cukup, cuman kan kita kudu punya target gitu Iya. kan. Ya, selama pandemi ini memang kurang gitu. Berarti nggak memang cukup tapi nggak ada buat Iya, tabungan ke depannya betul, ya Pak. betul. Berarti hanya untuk cukup buat sehari-hari gitu ya Pak. Baik Bapak, untuk permasalahan COVID-19 ini adakah kerugian yang Bapak rasakan? Sebenarnya banyak, tapi kan ya kerugian mah ada jelasnya cuman dulu kemarin jadi di PHK dari perusahaan terutama itunya terus Jadi Bapak beralih untuk iya, berjualan. untuk berjualan. Oh, berarti sebelumnya Bapak memang karyawan ya Pak di Betul. suatu perusahaan, cuman karena adanya pandemi jadi dirumahkan, Dirumahkan. ya Bapak beralih menjadi Pedagang. pedagang Betul. bakso gitu ya Pak. Baik Bapak, dengan adanya pandemi ini apakah Bapak pernah berinovasi selain berjualan bakso? belum Berarti hanya bakso saja betul selama pandemi ini, Iya. nggak ada berinovasi yang lain ya Pak? belum ada. Baik Bapak, apakah ada harapan untuk kedepannya setelah ada pandeminya ini untuk Ya. penjualan semua gitu? Mudah-mudahan pandemi cepat beres, Ya, terus amin. penjualan kita semua bisa cepat Naik, ya, meningkat, kitanya ke ekonomi membaik Baik lagi. Baik Bapak, terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam wawancara saya. Baik, saya sedikit memberikan saran ya Pak. Betul. Kan tadi penjualannya mungkin menurun. Saya paling mau ngasih saran, paling ngasih inovasi yang lain selain berjualan bakso. Jadi tetap berjualan bakso tapi ada apa? Ada penjualan yang lain selain bakso biar ada daya tarik buat pembeli, buat membeli dagangan Bapak gitu ya. Terus untuk kedepannya paling tadi kan untuk biaya sehari-hari aja ya Pak, Iya. paling sedikit-sedikit gunakan untuk menabung setidaknya ya Pak, biarpun sedikit tapi ada untuk menabung ke depannya. Kita kan nggak tahu ya ke depannya bagaimana. Ya kan berharap juga pandemi ini selesai, perekonomian kembali normal ya Pak, penghasilan juga semakin meningkat seperti itu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semuanya, terima kasih sudah menonton kegiatan KKN saya. Semoga bermanfaat and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.